Eyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama gua, jadi gua nggak tahu harus openingnya seperti apa ya. Yang jelas di video ini gua akan share ke kalian tentang pengalaman gua operasi wasir. Oke, so bagaimana perjalanannya, bagaimana suka dukanya dan nikmatnya operasi wasir. Oke. Jadi sebelum gua cerita tentang bagaimana gua dioperasi wasir, gua akan cerita dulu kenapa gua dioperasi wasir. Jadi gue punya penyakit wasir atau hemoroid. Gue punya penyakit itu dari tahun berapa ya? Gue 2021 kalau nggak salah ya. Udah lumayan lama banget gitu. Udah ya awalnya sih cuman benjolan kecil gitu. Lama-lama sudah membesar dan mulai mengganggu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk operasi. Oke. Karena gue ada momen dimana sakit tuh sakit banget gitu. Gue pernah BAB pagi terus sakit tuh sampai sore gitu, sampai malam baru nggak sakit, baru bisa tidur tuh. Nah itu kan udah sangat-sangat mengganggu ya, mengganggu aktivitas, apalagi kalau lu kerja gitu kan punya penyakit kayak gitu. Jadi gua tuh wasir tuh awalnya wasir luar lama-lama jadi membesar gitu kan, tapi kempes lagi ya, biasa kayak gitu, normal-normal aja selama gua jaga pola makan gitu kan, tidak makan pedas ya apa gitu. Cuman kemarin tuh wasirnya tuh jadi ada lagi, jadi wasir dalam, jadi dua, wasir luar satu wasir dalam satu, jadi dua gitu. Nah itu tuh udah mulai mengganggu. Emang kalau wasir dalam tuh dia bisa masuk lagi gitu kan ya, pokoknya gitulah, pokoknya sangat sangat tidak enak, sangat sangat mengganggu aktivitas, dan gua memutuskan untuk operasi. By the way, gua operasi menggunakan BPJS ya, jadi kalau pakai umum tidak tahu harganya berapa. Jadi BPJS, jadi gratis. Step-step operasi pertama gue ke puskesmas. Gue konsultasi. Dok, saya pengen operasi. Kenapa? Wasir. Gue liatin dong, gue liatin foto-fotonya nih. Karena nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Pokoknya gue liatin foto-fotonya, gue foto nih wasirnya kayak gini. Terus kata dokternya, ini mah masih bisa diobatin, nggak usah dioperasi. Anjir. Kata gue, aduh, dalam hati gue ngomong ya, gue yang sakit, gue yang ngerasain gimana susahnya, menderitanya gitu. Terus dokternya cuma bilang kayak gitu. Gue udah sering diobat, itu lagi. Makanya gue pengen mengakhiri penderitaan ini gitu dengan cara operasi gitu. Walaupun gue tidak tahu seperti apa operasi itu kan. Mungkin kalau gue tahu, gue tidak akan operasi. Oke, sekarang dokternya, oke, kamu pengen operasi, siap. Kamu pengen operasi di rumah sakit mana gitu kan, ada beberapa rumah sakit kan di daerah gue kan gitu. Terus kata gue, di rumah sakit yang deket aja dok, dari sini biar ya ongkosnya nggak terlalu mahal lah gitu kan. Ya udah di sini aja. Nah, sama dia dibikinlah rujukan ke rumah sakit tersebut. Oke, gue urus rujukannya, dapat surat rujukannya, gue langsung berangkat ke rumah sakit. Berangkat ke rumah sakit itu, waduh gue posisi pas minta surat rujukan itu gue lagi sakit gue, duduk juga sakit gue. Berangkat gue ke rumah sakit, set, kalau nggak salah jam 10 gue berangkat. Gue berangkat ke rumah sakit, set, jam 11, nyampe jam 11, dapatlah tuh panggilan ya, daftar gitu ke ruangan bedah, ruangan ruangan bedah atau ruangan apa dalam ya, gue lupa lagi, pokoknya masuk, pokoknya bagian dalam gitu lah ruangannya, dokternya. Gue datang ke situ, gue konsultasi tentang sakit gue gini segala macam gitu, gue punya penyakit wasir dan lain-lain, dan gue pengen dioperasi. Kata dokternya, oke, coba dilihat dulu wasirnya, katanya. Logikanya dong di otak gue dong, dilihat otomatis ya, dilihat aja gitu, dilihat. Oke, ya oke, siap dok, sok berbaring berbaring lah gue, berbaring di kasur pasien.
buka celana, gua buka celana, set, buka celana. Karena di otak gua dilihat, oke, dilihat sama dia ngambil sarung tangan. Sarung tangan buat apa gitu? Oh mungkin biar tangannya clean, bersih gitu kan ya. Nah, ambil sarung tangan, set, sarung tangan, tek. Ngambil gel nggak tahu gel atau apa, krim apa gitu. Dilihat pakai lampu, terus dimasukin tangannya anjir. Slep, gitu-gitu. Anjir. Gua lagi gini kan anjir. Wah, anjir. What the fuck anjir. Enggak, masalahnya posisi gue tuh gue lagi sakit cuy. Duduk aja gue sakit. Ini dimasukin jari. Des, anjir. Bayangin aja, lu bayangin anjir. Ya mungkin yang tidak punya penyakit wasir tidak akan bisa merasakan atau tidak bisa membayangkan itu ya. Tapi yang punya penyakit wasir coba lu bayangin. Dimasukin jari gue. Des, anjir gue teriak. Wah, ya lumayan kencang sih teriaknya. Nggak tahu kelihatan, kedengeran ke ruang tunggu atau enggak gitu. Sama dia diperiksa gitu, kiri kanan. Oh iya ini bengkak nih yang kirinya nih. Cabut, udah pakai celana lagi. Anjir. Gua setelah digituin ya, turun dari kasur terus gua berdiri aja gini. Bodo amat, gua nggak mau duduk. Dok saya berdiri nggak bisa duduk. Ya udah diri aja. Kata dokternya, ya ini kamu wasir. Ini harus dioperasi memang. Gimana mau operasi aja? Ya udahlah, gua operasi aja. Ya udah, saya bikinkan jadwal untuk kamu operasi. Bikinkanlah jadwal. Nanti 1 minggu lagi kamu kesini. Oke. Terus dokternya bilang, sebelum operasi kamu harus puasa. Jadi di jadwalnya itu operasinya itu jam 3 sore. Nah, gue harus puasa jam 10 pagi. Jadi di jam 10 pagi nggak boleh makan apa-apa lagi tuh. Minum boleh, cuman makan udah stop tuh dari pagi sampai jam 10. Oke dok. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, gue datang lagi ke situ, ke rumah sakit. Nggak daftar, nggak langsung ke ruangan administrasi. Biasanya ada jadwal operasi dari dokter apa gitu, lupa lagi gua. Ada suratnya kan. Oh langsung diurus administrasinya, siapin kamarnya, ruangannya kayak gitu lah. Langsung lah gue disuruh ke lantai berapa, lantai 3, lantai berapa, ke ruangan operasi. Itu gue nunggu dulu, baru dipanggil. Ternyata yang operasi tuh ada banyak tuh, ada 5 orang tuh, cowok semua, 5 orang. Gue nunggu di situ. Oh silakan ganti bajunya, ganti baju tuh, dikasih baju satu-satu tuh yang mau dioperasiin itu dikasih baju, terus ganti baju. Setelah ganti baju, nunggu lagi di kamar itu. Gue tidak tahu kalau ternyata mereka ini tuh bukan operasi wasir. Gue kira mereka ini tuh operasi wasir juga, ternyata bukan. Ada yang hemoroid, ada yang wasir, ada yang kencing batu kayak gitu macam-macam tuh. Gue ngobrol aja. Pertama dipanggil nih, 1 Bapak Ahmad, set dipanggil. Tinggal 4 dong. Gua kapan ya? Panggil lagi, yang kedua, set dipanggil. Lama aja deh, setengah jam gue nungguin. Gua kapan dipanggil, deg-degan gitu aja, deg-degan gitu, takut. Karena kan, pokoknya gini, just info ya. Gue ke rumah sakit ini tuh baru pertama kali gitu. Selama gue seumur hidup itu tidak pernah dirawat di rumah sakit gitu. Yang nengokin orang ke rumah sakit sering, cuman dirawat tidak pernah. Separah apapun gue sakit. Gue pernah punya penyakit TBC sampai batuk darah, dan itu pun tidak dirawat di rumah sakit gitu ya, berobat jalan aja gitu, dirawat di rumah. Jadi ini adalah my first experience and my new experience di rumah sakit, dirawat dan dioperasi. Nah setelah 1, 2, 3 dipanggil, 4 dipanggil, ternyata gue terakhir cuy. Gue terakhir, bayangin loh, di ruangan nggak ada siapa-siapa, gue di ini aja, orang-orang udah dipanggil, gue sendirian di ruangan anjing, celinguk aja. Nggak lama kemudian datanglah susternya, Bapak Alfian ya. Iya, langsung ikut cuy, cina diikut lah, ikut ke lorong gitu. Kemana Bu? Ikutin aja saya.
Masuklah ke ruangan operasi, ada ruangan operasi, ada lorong gitu, lorong panjang aja. Terus gue lihat ke kiri ke kanan aja, terus bau bau apa gitu aja, bau dibilang antibiotik bukan antibiotik ya, apa ya, alkohol bukan alkohol, apa ya, baunya gak enak, bau ruangan operasi, bau rumah sakit tuh gak enak aja, nggak tahu gue juga. Gue masuk ke lorong, gue lihat kiri kanan, ada ternyata ruangan operasi itu banyak cuy. Gue kira satu, ternyata ada beberapa ruangan, ruangan operasi satu, ruangan operasi dua, tiga gitu. Jadi satu lorong itu banyak gitu. Jadi sekali operasi itu bisa berapa pasien gitu. Ternyata kayak gini gitu kan. Terus gue jalan, ada suatu ruangan sebelah kanan tuh, isinya pasien-pasien semua. Kayaknya tuh pasien-pasien setelah dioperasi disimpan di situ gitu, sebelum dapat kamar di situ dulu gitu. Ada yang pingsan, masih pingsan, ada yang udah bangun gitu kan, ada yang lagi minum. Nah, kayaknya kalau gue bilang ke diri gue, kayaknya gue bakal ke situ nanti nih aja. Ini adalah pengalaman operasi gue, jadi gue pede aja gitu kan. Gue pede. Gue tidak tahu seperti apa sakitnya operasi aja. Masuklah gue ke ruangan. Set. Kata susternya, Bapak Alfian, iya. Coba silahkan berbaring di kasur operasi. Gue berbaring lah tuh, gue berbaring aja. Oh iya, gue kan punya penyakit asma ya. Jadi kalau kedinginan gue batuk. Dan di ruang operasi itu tidak boleh membawa perhiasan, anting, cincin, kalung, atau alat berharga apapun. Pokoknya tidak boleh yang ada nempel di badan, tidak boleh, harus dilepas peraturannya gitu. Dan gue bawa ini coy. Gue bawa inhaler. Gue bawa inhaler buat hidung. Karena gue punya penyakit asma gitu. Kalau kedinginan gue batuk. Kedinginan batuk. Di itu pun sepanjang jalan gue batuk-batuk. Diisep terus, isep terus. Si susternya nanya, ini apa? Bawa apa ini? Bawa inhaler. Kenapa? Saya punya penyakit asma. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Gua duduk, gua berbaring, sama susternya disuntik tuh. Gua disuntik di sini. Di sini ada urat nih, ada urat ini. Gua disuntik di sini. Terus dimasukin jarum. Bukan disuntik sih, dimasukin jarum aja tuh gitu. Terus udah. Nggak tahu buat apa. Mungkin buat infus atau apa gitu. Masukin. Datanglah dokternya, entah dokter atau apa ya, pokoknya cowok lah gitu. Oh ini Bapak Alpian, iya. Sakit apa? Wasir pak. Oh wasir, gede nggak? Ya lumayan mungkin gitu. Oke. Terus dia bilang, kamu bawa ini, kenapa bawa ini? Saya asma dok, suka batuk-batuk. Oh, kalau kedinginan batuk, iya. Mau dimatiin nggak AC-nya? Ya udah matiin dok, dimatiin tuh, anjir, ruangan operasi tanpa AC, dimatiin. Terus kata dia bilang gini, nanti kamu dibiusnya itu setengah badan. Jadi dari perut ke bawah itu mati rasa, dari perut ke atas kamu sadar, setengah badan. Oke, gitu kan. Memang gue sempat baca-baca juga, memang dibiusnya setengah badan. Gitu. Udah, sekarang saya suntik ya. Ternyata operasi apa dibius setengah badan itu disuntiknya itu di sini cuy, di tulang sini nih, tulang pinggang, pas tulang pinggang di sini. Kata dia nanti saya suntik di sini. Nanti dulu nih dok nih. Sebelah mana? Sebelah sini. Di tulang dok. Iya di tulang. Ya udah. Tapi masih aba-aba ya dok ya. Saya takut jarum suntik. Gue waktu disuntik di sini aja, gue gini aja nggak mau lihat gitu kan. Oke. Dibuka bajunya, set ininya. Kan ininya kan bolong ya. 1, 2 kan dioles dulu nih pakai alkohol. Set dioles. Suntiklah 1, 2, 3. Baru juga nempel gue udah gini. Udah gitu udah. Udah gitu. Dimarahin gue anjir. Jangan gitu. Kenapa dok? Jangan gitu, nanti jarumnya patah tanya. Udah biasa aja. Gue bilang takut dan kaget dok. Terus gue bilang juga ke dia, gue tuh
deg-degan terus, ini jantung tuh duduk gitu, takut anjir. Nggak tahu kenapa, pokoknya semenjak masuk ruangan operasi itu takut ya. Kamu tegang? Iya, saya tegang, deg-degan banget tau. Ya udah santai aja, santai, operasinya nggak sakit kok. Cepet operasinya, disuntik lagi. Tenang ya, relax, disuntik. Des, langsung. Halo. Masuk semua cairannya, kerasa banget masuk ke sini, set, kayak ngalir gitu. Set. Cabut, udah diemin. Udah, sekarang berbaring. Dia nanya, gimana? Udah berasa? Berasa gimana gitu? Enggak, kaki kamu udah mulai kesemutan gitu, udah mulai mati rasa. Gue bilang, enggak dok. Coba gerakin kakinya. Gue gerakin dong. Set. Masih bisa dok nih. Coba tunggu dulu, biar obatnya bereaksi dulu. Terus dia megang nadi atau megang apa gitu. Kamu tegang banget ini. Iya dok, saya takut dok. Tenang aja, relax. Terus si dokternya dia ngasih kode ke susternya, nggak tahu kode apa gitu. Kasih aja lah katanya. Kata susternya, kasih aja nggak apa-apa. Ya udah kasih aja. Disuntik lah gue di sini. Dikasih cairan. Terus disuntik. Nggak sampai 10 detik atau nggak sampai 5 detik gitu ya aja. Disuntik langsung gue langsung tidak sadar aja, langsung mata kunang-kunang aja, badan kayak melayang gitu, langsung pokoknya langsung waduh kenapa ini langsung muter aja, waduh ada apa ini, kayaknya gue di bis total deh kayaknya itu ya. Coba yang komen itu bis total atau bukan ya, kalau ada yang tahu komen itu bis total atau bukan. Gue langsung kayak melayang gitu, anjir, mata putih hitam langsung putih, anjay putih. Terus gue langsung mimpi anjir, mimpi apa nggak tahu, lupa lagi lah pokoknya mimpi gitu, langsung mimpi terus sadar lagi, mimpi lagi, sadar lagi. Nah gue langsung apa sih, bilang sadar tapi mimpi, gimana ya gue jelasin. Pokoknya gue kayak mimpi dan banyak bayangan gitu, entah ini memang efek obat bius ya, atau emang cuma gue aja yang ngalamin kayak gini. Coba kalian yang pernah dioperasi dan dikasih obat kayak gitu, dibius kayak gitu, kalian mimpi nggak gitu? Mimpi kayak gitu nggak? Gue tuh kayak mimpi gitu, kayak banyak bayangan gitu. Terus kayak ada pengalaman masa lalu gue, ketakutan masa depan gue, jadi satu gitu, sengit anjay, jadi kayak film gitu. Atau mungkin efek depresi juga ya, mungkin gue kan depresi tuh, gue nganggur lama, terus udah mah nganggur, gue sakit kayak gitu anjir, nggak bisa kemana-mana. Kayaknya gue depresi di situ, jadi banyak halusinasi nggak jelas gitu anjir. Set, wah, pengen nangis gitu, wah tuh pengen nangis. Lama kelamaan gue mulai agak sedikit sadar, semua badan tidak bisa bergerak, mata nggak bisa bergerak, pokoknya semuanya nggak gerak, tapi kuping gue mendengar gitu, samar-samar gitu suara. Gue berasa tuh ketika kaki diangkat gini, set, anjay. Setelah itu udah gue tidak merasakan apa-apa lagi. Tapi kuping ngedengar. Ketika dokternya ngomong, ambil ini, susternya menjawab kayak gitu. Terus yang konyol adalah ketika gue dioperasi, terus susternya ngobrol gitu sama dokternya. Kemarin kamu nongkrong di sini ya? Iya, tempatnya enak loh, gini. Oh iya. Anjir. Oh, bayangin loh. Ya gue tau ini profesi, ini pekerjaan anjir. Lo ngomongin tentang nongkrong, tentang wisata gitu anjir, sambil ngebedah pantat gue gitu anjir. ya memang nih suatu pekerjaan ya, gue juga kan kalau lagi kerja atau apa sering ngobrol lah sama temen gitu kan. Tapi ini posisinya sedang operasi dan gue mendengarkan itu gitu, kayak biasa aja gitu, kayak kerja biasa aja gitu. Dan nah operasinya selesai tuh, operasinya tidak sakit sama sekali, tidak berasa sama sekali, tahu-tahu selesai. Tapi gue berasa ketika dipindahin dari kasur operasi ke
ke troli gitu buat didorong gitu kan, ditarik selimutnya terus jadi deg gitu badan nggak deg gitu. Ya. Karena kalau diangkat susah jadi ditarik kasurnya sweat nah, didorong dibawa gue mulai kan setiap lorong itu kan ada lampunya ya, lampu putih, jadi kayak kereta gitu, kayak kereta ngelewatin terowongan, setiap ada lampu putih hitam lagi, ada lampu lagi putih lagi, jadi sering gitu loh di mata gue kan, gue tidur gini loh. Beres dioperasi disimpanlah di ruangan yang tadi gue bilang tuh, yang di awal tuh, ruangan tunggu itu, ruangan tunggu para pasien operasi yang belum dapat kamar. Wah, diem lah di situ. Entah ini nih, entah ini efek bius abis atau apa ya. Ketika gue nunggu di situ tuh dingin banget aja, dingin banget, dingin. Wah, pokoknya dingin sampai gemet gini, sampai gini gue, kayak hipotermia gitu, dingin aja, sampai menggigil gini, dingin, dingin, gua dingin, ya Allah, dingin, ya Allah. Pokoknya gue istighfar terus, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allah, semua. Pokoknya gue baca-bacain lah semua lah, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, semua. Di ruang operasi juga gitu, kan. Nah, gue teriak-teriak, kenceng, itu kenceng banget sih. Sadar iya sadar, gue bilang sadar ke si susternya, tapi si mulut ini tuh nggak bisa gerak, si gigi juga nggak bisa gerak, tapi gue gini, sadar ya, sadar, jadi gue istighfar, astagfirullahaladzim, Allah Akbar tuh gini, Allah Akbar kayak gitu aja, nggak bisa gerak, masih bius kayaknya, nggak bisa gerak, kayaknya ini semua nggak bisa gerak. Nah, pas gue mulai sadar tuh, pertama leher udah mulai gini, gigi masih nempel leher, tangan kanan dulu, tangan kiri ya, tangan udah mulai gerak satu nih, mata set, udah mulai kebuka, udah bisa lihat lampu tuh, tapi masih kunang-kunang, lama kelamaan mata udah mulai normal, set, kepala udah bisa gerak, udah bisa gini, set, nah sedikit aja, set, gue ngeliat ke kiri ke kanan, anjir ternyata banyak orang, berarti dari tadi gue teriak Allahu Akbar, astagfirullahaladzim tuh mereka semua tuh denger berarti, anjir gue malu anjir. Ya udahlah, terus datanglah susternya, perawat juga tapi cowok gitu, dia ngasih aqua, nih botol minum lah ya, ini ya takutnya haus, dikasih, disimpan di sini nih di ketek gue, terus anjay, gue ngambilnya gimana ini, tangan cuma gerak ini doang, nggak bisa ke sini, set, ini belum bisa gerak nih, tai anjir, lama kelamaan bisa gerak, baru tuh ngambil aqua, set, tapi belum bisa bangun, gimana minumnya anjir, ya udah gue simpen aja lah, gue simpen aja aquanya, nggak gue minum tuh, tangan kiri kanan mulai gerak, pokoknya di ruang itu lama, entah nunggu kamar kosong atau gimana ya, itu gue lama banget anjir, setengah jam itu ada di ruangan itu. Tangan udah mulai gerak, badan udah bisa gini, cuman dari perut ke bawah itu nggak bisa gerak sama sekali, dari perut ke bawah bener-bener mati rasa, angkat kaki aja nggak bisa. Dan setelah itu dipanggil lah satu, Pak siapa gitu, dipanggil, dia dapat kamar, set, dia lari, kata gua kapan gitu dibawanya gitu, udah nggak enak banget tangannya, udah mau baunya kayak gitu kan, berbaring aja gini, sambil istighfar, astagfirullahaladzim, terus istighfar. Ada lagi yang datang, set, ibu-ibu nggak tahu operasi apa atau ya, pokoknya dia di trolinya gitu, troli kasurnya gitu, di bawahnya ada plastik hitam tuh, banyak darah gitu, anjir ini sakit apa itu, gue nggak mau lihat tuh, gue jadi gini tuh, tidurnya jadi gini aja, nggak mau lihat, gue tidak mau lihat, gue takut darah soalnya. Terus setiap berapa menit sekali gitu ya, 5 menit 10 menit sekali gitu, ada suara bayi gitu yang dioperasi sesar, wah gitu, terus kayak merinding banget aja, udah dimandiin kayaknya gitu, udah beres, ada lagi
wah, wah gitu kayak yang ngelahirin gitu. Tapi gue dengernya kayak merinding aja, tangisan anak bayi pertama tuh merinding, gue merinding. Nah gak lama kemudian gue dapetlah kamar, gue dipanggil, set, ditarik, dipindahin dari troli itu ke troli yang ada kasurnya lah, ada spray kasur kayak gitu lah, dipindahin, diangkat tuh berdua, terus pindahin, dicariin kamarnya, diem di kamar. Udah, gue datang, gue dikasih makan, udah ada makan tuh, pokoknya beres-beres maghrib gua, dari jam 3 sore kayaknya operasi jam 4-an deh, beres-beres maghrib, maghrib gua makan, minum, udah tuh. Ini tapi tetap nggak bisa gerak dari perut ke sini, nggak bisa gerak. Ah udah, gua santai main HP gitu kan, jam 10, jam 11, nggak ngantuk-ngantuk, gua nggak tidur-tidur. Yang sebelah ngomong, yang tetangga gua nih, pasien sebelah, bu, awas ya katanya, nanti obat bius habis ini bakal sakit banget. Gua ngedenger dong, waduh gimana nih gitu. Itu pasti jam 11, kira-kira jam berapa habisnya? Ya jam 2, jam 3-an lah. Anjir, ya gue cuek aja lah. Dan ternyata bener anjir, obat bius habis sakit anjir, sakit banget anjir, sakit anjir, waduh sakit banget, miring ke kanan miring ke kiri sakit. Aduh, gue bangunin, mah sakit banget ini, gimana ini? Ibu gue nggak bilang, ternyata ibu gue tuh dikasih obat sama susternya, kalau sakit nih kasih obat ini katanya. Ibu gue nggak bilang, ibu gue tidur. Ya udahlah, ibu gue bangun, minum obat lah, nah baru tuh enak tuh, jam 3 pagi minum obat tuh langsung bisa tidur, langsung cepet banget itu efeknya, langsung nggak sakit, langsung tidur lah, apa aja tidur, bangun pagi. Nah memang dari awal waktu gua konsultasi di awal itu ke dokter, dia bilang ketika kamu operasi jam 3 katanya, terus kamu nginep semalam, nah paginya pulang. Jadi gue udah, pikiran gue udah oke, nginep semalam pagi pulang gitu ya. Tibalah pagi, pas pagi-pagi gue bangun, gue main HP, udah siap-siap mau pulang dong. Oh ya, gue ada teori gini, katanya ya, kalau habis operasi terus kentut itu sudah boleh pulang. Bener nggak? Lu pernah denger itu nggak? Jadi indikatornya itu kalau bisa kentut berarti itu sudah boleh pulang. Nyedep, gerah banget. Nah, indikatornya itu, gue kan udah kentut kan, berarti gue di otak gue, oke ini nih pulang nih gitu kan, udah kentut nih. Ternyata tidak cuy, tidak. Kayaknya yang indikator kentut itu kalau operasi sesar terus kentut berarti sudah boleh pulang. Tidak, kalau wasir itu tidak. Suster datang, set, udah pipis belum? Pipis. Oh belum. Kaki gue udah normal, bius udah hilang, kaki udah bisa gerak, kiri kanan udah bisa gerak. Di pantat tuh kayak ada yang ngeganjel apa, ternyata ada kain kasa gitu, tutupin darah. Udah. Pipis belum, harus pipis dulu. Kalau nggak pipis nanti nggak bisa pulang. Lah kok gitu anjir. Dan ternyata pasien di sebelah gua ini dia juga kayak gitu. Dia setelah operasi, dia tahu operasi hernia atau apa ya, gua nggak tahu, pokoknya dia operasi, bukan wasir sih. Setelah operasi dia tidak bisa kencing, dan akhirnya dia dirawat lagi selama 3 hari sampai bisa kencing. Dan selama itu dia kencingnya pakai selang, itu dimasukin selang. What the fuck anjir, gue udah anjir, udah pengen pulang bangsa. Wah sudah muak anjir, terusnya diam di rumah sakit kayak gitu, hawanya kayak gitu, baunya kayak gitu, aduh
gue pengen cepet-cepet pulang, pengen istirahat di rumah, santai, udah gitu. Ke kamar mandi lah gue buat kencing. Pas kencing, des, nggak bisa cuy, nggak bisa keluar anjir, nggak bisa keluar anjir. Loh, susah ya. Keluar dari kamar mandi, mah nggak bisa kencing mah, mana dong? Coba kamu minum yang banyak, mau minum yang banyak. Anak yang seliter yang sini, gua minum, maka gua jalan-jalan dulu biar mules gitu. Bulak balik, pokoknya di ruangan itu, di ruang kamar itu, bulak balik diliatin pasien-pasien lain, kayak bodoh amat gua. Bulak balik jalan, udah mulai nih, udah mulai pengen kencing nih kan, wah ini udah mulai pengen kencing nih, masuk lagi ke kamar mandi, set, buka celana, bukan buka celana, maksudnya emang nggak pakai celana kan, kencing, set, gak bisa anjir, gak bisa, udah di ujung banget, udah di ujung anjir, udah pengen, udah pengen gitu, nggak bisa anjir, wah, aduh, gimana ini gua, oh, gua takut anjir, gua takut dipakein selang gitu, des, dirawat lagi 3 hari, anjir, gimana ini, gua bingung gitu, gua stres gitu, gua keluar dari kamar mandi, gimana ini, gua tidur, gua searching pakai HP, anjir, kenapa tidak bisa kencing gitu kan. Ternyata gue lihat di Google, jadi setelah ketika operasi wasir itu, kita itu dimasukin Kevlar gitu, kita pakai Kevlar. Nah, Kevlar itu membuat si otot-otot kantung kemih kita itu jadi kaget, jadi shock, jadi trauma gitu, makanya jadi susah kencingnya. Oh gitu, wah anjir, sebuah gimana dong. Oh, gue bangun lagi, gue jalan-jalan lagi, minum lagi banyak, yang hampir habis tuh 1 liter tuh, gue minum, udah gue minum habis, kamar mandi gue urut gini aja, relax dong, relax, gue siram pakai air, urut terus aja, nggak mau keluar aja, gue udah stres aja, gue gimana ini, pokoknya gue tidak mau dimasukin selang, gue nggak mau, takut gue urut, gue bilang relax santai, terus gue paksain kencing lagi, nggak keluar, udah di ujung banget, terus gue dipaksain terus, kayak ngeden gitu, baru tuh keluar setetes, paksain lagi, keluar lagi 2 tetes, lama-lama makin gede makin keluar tuh, alhamdulillah gue bisa kencing juga di situ anjir. Aduh, beres kencing, keluarlah dari kamar mandi, tidur, suster datang, gimana, udah bisa kencing, udah bisa sus, banyak nggak, lah enggak, tapi kencing keluar harus banyak nanti kencing lagi yang kedua ya, harus banyak, anjir, gua harus kencing lagi, minum lagi yang banyak, minum, habis minum datang sarapan datang, gua makan dulu, minum lagi, kencing lagi lah tuh, mulai mules lagi, kencing lagi, baru tuh banyak yang kedua tuh, susternya datang lagi, sudah kencing, sudah banyak, oke, sekarang pulang katanya. Sama dia dikasih, ya, suruh ngisi formulir dulu kan, tanda tangan segala macam gitu ibu gua, nanti dikasih surat, ada yang surat buat ngambil hasil dari lab kayak gitu. Ternyata ketika lu operasi wasir, nanti si hasil wasirnya itu dicek lab, apakah wasirnya itu berbahaya atau tidak, tumbuh atau tidak gitu kan, tumor atau bukan kayak gitu. Nanti lu pasti dikasih. Ya udah, ibu gua ngambil obat, gua ke bawah, ibu gua ambil obat, udah deh, pulang deh. Dan apakah ceritanya sampai di situ? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Di rumah dramanya seperti apa? Tunggu drama di rumah. Sampai di rumah, ya, setelah keluar dari rumah sakit, gua sampai di rumah. Hari pertama gua senang sekali. Wah, my home, sweet home. Gua tidur di kasur gua gitu di rumah, enak gitu. Anjay.
makan buah-buahan gitu. Gue tidur belum berasa, terus obat dimakan, diobat. Gue dikasih obat 3 coy, anti nyeri, antibiotik, satu lagi apa ya, obat wasir kayak gitu lah pokoknya, satu lagi pokoknya 3 doang. Gue dikasih obat 3, gue diminum sehari 2 kali semuanya, Nah, gue tidur normal biasa, main HP biasa, main game gitu, happy lah gue di rumah kan, anjay. Jam 2 malam, gue bangun, sakit cuy, sakit anjir. Sakitnya tuh, gue sampai menggigil, nahan sakit sampai menggigil, sakit anjir, gimana ini, sakit banget, sumpah gue sampai menggigil anjir, sakit cuy. Kata ibu udah minum lagi obatnya, tapi kan minum obat kan pagi sama malam doang gitu, kalau gue minum lagi takutnya overdosis gitu kan, gimana dong gitu, gue takut overdosis gitu kan. Gue menggigil aja, sakit, aduh anjir. Hari pertama, hari kedua kayak gitu terus anjir. Pokoknya setelah minum obat pagi tuh udah gak sakit lagi, jadi tengah malam tuh gue bisa tidur anjir, tidur gue pagi terus, pagi jam 10 jam 9 gue baru tidur anjir, sakit banget, menggigil, sakit anjir. Wah itu pengalaman gue sampai di dalam hati ngomong ya, anjir gue nyesel banget di operasi ya, sakit banget anjir. Terus gue baca-baca ternyata harusnya kan pereda nyeri itu diminum ketika nyeri dong, harusnya kan. Jadi gue tidak membaca aturan itu yang sehari harus 2 kali, enggak. Jadi gue makan pereda nyeri sehari 3 kali tuh, pagi, sore, sama tengah malam tuh, baru tuh bisa tidur. Cuman ya efeknya pereda nyeri gue lebih cepet habis dibanding obat-obat yang lain kan cuma sehari 2 kali gitu. Tapi yang penting gue bisa tidur gitu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga aja, wah pokoknya sangat luar biasa. Mau ke kamar mandi susah, bangun susah, miring gak bisa, tidur miring sakit, tidur ke kiri ke kanan sakit. Gue tidur ya terlentang aja gini, terlentang gitu. Bangun susah, bangun tuh harus ada polanya. Gue kalau bangun tuh polanya gimana ya, bangun duduk, tangan gini, set, di sini harus ada kursi nih, jadi gue ke kursi dulu, set, baru bangun. Turun pun kayak gitu, bangun, pegang kursi dulu, baru jongkok pelan, baru duduk, baru tidur, gitu aja. Aduh, pokoknya itu seminggu pertama itu wah udah luar biasa sekali, luar biasa. By the way, gue operasi kan operasi konvensional ya, jadi operasi jadul lah. Gue kalau lihat orang-orang tuh yang operasi pakai laser kayak gitu, itu seminggu tuh udah sembuh tuh. Gue itu sebulan masih kayak gitu aja, masih sakit. Wah, minggu pertama sakit, minggu kedua apalagi, wah, aduh pokoknya pengen nangis aja. Cemen anjir, gue pengen nangis ya. Aduh pengalamannya, ke kamar mandi, wah. Nah BAB pertama lo, bayangin lo BAB pertama gimana rasanya. Ada yang bilang jangan jongkok lah, harus berdiri BAB-nya, setengah jongkok lah anjir. Duh BAB pertama itu gue udah siap-siap tuh, obat anti nyeri, air anget, pokoknya udah siap-siap lah. Pas mau BAB pertama ya kan 5 hari gue nggak BAB tuh, setelah operasi tuh 5 hari nggak BAB tuh, nggak tahu kenapa, pokoknya 5 hari nggak BAB pas operasi. Pas hari kelima gue minum Vegeta herbal itu buat ngebantu ngerangsang biar mules, jadi biar bisa BAB lah gue tuh hari kelima tuh. Gue bingung tuh, mau jongkok sakit, setengah jongkok nggak bisa, lemes, berdiri masih berdiri nggak bisa aja berdiri. Mungkin kalau ada WC duduk enak tuh, duduk kan, ya gue ya WC jongkok anjir. Hasil ya udah gue paksain jongkok, dan kan nggak boleh ngeden juga gitu, jadi bingung wah. Oh dan satu lagi, ketika hari ke-1, ke-2, ke-3 lu jangan batuk kan, batuk sakit, bersin sakit, waduh
Kalau bersin. Jadi setiap mau bersin, gue colok nih. Terus gue colok ini. Jangan bersin lo anjing. Setiap mau batuk, gue tahan. Mau bersin, gue colok. Terus setiap bersin lu sakit. Sakit banget. Bersin. Sakit kayak ketarik. Aduh, sakit banget. Pokoknya selama sebulan tuh gue tidak bersin. Tidak bersin, tidak batuk, tidak bersin. Udah memang ya begitulah aja pengalaman wasir lah. Wah, gue sembuh tuh 2 bulan masih sakit. Wah, 2 bulan masih sakit, obat habis. Sebulan mah udah sebulan obat habis ya, udah semua obat habis, sakit. BAB keras kan nggak boleh keras ya, gue BAB keras terus nggak tahu apa. Pokoknya 2 bulan tuh perjuangan, 2 bulan. Gue sembuh tuh 3 bulan, 3 bulan sembuh. Maksudnya sebulan sebulan tuh emang udah sembuh, udah normal gitu, tidak terlalu sakit. Cuman masih takut gitu, jongkok masih takut kayak gitu. Nah, normal-normal 3 bulan, 3 bulan gue udah normal, udah mulai beraktivitas lagi. Gue coba naik motor bisa, duduk yang keras bisa gitu kan. Nah, udah 3 bulan udah tuh, gue bisa makan nasi padang, bisa makan rendang kayak gitu, bebas lah gitu. Terus gue coba tes naik motor ke Bogor gitu kan selama 4 jam atau 5 jam gitu. Udah bisa, walaupun agak nggak enak duduknya gitu, kayak ada yang kayak enak aja gitu duduknya setelah operasi itu. Dan ya oke, 3 bulanan gue sembuh normal, alhamdulillah. Ya jadi itu pengalaman gue di operasi wasir dengan metode konvensional. Buat kalian yang pengen operasi, gue saranin pakai laser aja lah ya, yang lebih modern, lebih canggih, lebih cepet juga. Orang gue lihat di YouTube operasi laser, di operasi langsung bisa jalan kok, langsung bisa bisa duduk naik motor. Ya begitu aja, karena ini udah lama banget. Mungkin nanti gue akan nge-share ke kalian tentang bagaimana perawatannya setelah operasi ya. Makanan apa aja yang harus dimakan, yang tidak boleh dimakan gitu kan. Dan oh ya, kan ketika setelah operasi lu tuh nggak boleh BAB selama 5 hari, karena takut takut jahitannya sobek gitu kan, atau jahitannya belum kering lah gitu. Nah, ada triknya tuh gimana caranya biar tidak BAB selama 5 hari walaupun lu makan normal gitu. Tidak ada di dokter manapun yang ngejelasin. Dokter ada ngejelasin cuman di private gitu anjir, suwe emang. Nanti gue jelasin lah ya di video berikutnya lah ya. Ini udah kepanjangan anjir, lama banget. Oke, see you next time. Thanks for watching. Bye bye.